Diawali dengan latar tempat di Barca pada tahun 1999, sebuah keluarga tampaknya sedang ketakutan berjalan di terowongan kereta, sambil ditodong pistol oleh pria yang bernama Elias, dan menyuruhnya terus berjalan ke depan. Vamos! Pada saat itu dari kejauhan, di belakangnya terdapat dua orang polisi, yang sedang mencari keberadaan Elias di terowongan ini. Sadar jika dirinya telah diikuti, Elias pun menyuruh keluarga tersebut untuk berlutut, yang dirinya bermaksud menjadikan mereka sebagai korban untuk seseorang, entah apa tujuannya. ¡Muéstrate! ¡Ayúdame! Lalu pria itu pun mengoleskan tangannya pada rel kereta, kemudian langsung melukiskan pada wajah keluarga tersebut, sambil mulutnya komat kamit membaca mantra. Tanpa basa-basi, pria itu langsung menembak pasutri itu. Kini giliran gadis itu, yang akan dieksekusi, dan pada saat itu, gadis tersebut melihat Dogi yang ada di sampingnya, hingga matanya pun berubah menjadi putih. ¡No! ¡No! Sayangnya, polisi tersebut tak sengaja menembak gadis itu, dan akhirnya sekeluarga itu pun semuanya matoy. Waktu pun berpindah pada masa kini, yang dimana kita diperlihatkan oleh seorang wanita bernama Laura, yang saat ini dirinya berkunjung ke rumah bibinya, untuk memberikan uang gaji untuknya, yang dimana dirinya kini harus bekerja keras, semenjak kedua orang tuanya tiada. Laura kini bekerja di sebuah stasiun bernama Rocafort, sebagai penjaga kontrol metro, dan kebetulan malam ini dirinya mendapatkan shift hari pertamanya untuk bertugas di stasiun tersebut. Sepanjang malamnya, Laura hanya berkeliling di sekitar stasiun ini, mengamati kondisi fasilitas dan beberapa orang yang sedang beraktivitas di sini. Setelah semuanya berjalan dengan aman, Laura pun berlanjut untuk berpindah ke stasiun berikutnya, yang dirinya diantar langsung oleh seorang masinis bernama Albert, dan sejenak bercerita tentang stasiun Rocafort, yang menurut orang-orang sangat berhantu. Namun itu hanya mitos semata, dan ia meminta Laura untuk tak mempercayainya. Son solo historias de terror para niños. Setelah selesai menjalani shiftnya, Laura yang akan segera pulang, melihat kondisi di stasiun ini tiba-tiba sangat sepi tanpa satupun seseorang, yang justru membuat dirinya pun mulai ketakutan. Hola. ¿La casa? Salah satu rekannya yang bernama Krisa, langsung menyapanya, dan mengajaknya pulang bersama, jika Laura takut pulang sendirian. Di sisi lain, terdapat wanita tua yang sedang berjalan di terowongan tersebut. Namun ketika sebuah kereta akan melintas, wanita tua itu pun langsung berlutut di hadapannya, yang dirinya berencana akan bundir di sini. Seorang masinis yang bernama Louis pun berhasil menghentikan keretanya, namun tidak dengan wanita itu, yang telah matoy tertabrak, dan di hadapannya terdapat Dogi di awal film tadi. Kembali pada Laura dan Krisa, yang saat ini sejenak sedang nongki di kafe milik Albert. Kemudian Laura bertanya pada Krisa, tentang misteri pada stasiun Rocafort, yang kabarnya berhantu. Krisa pun menjelaskan, jika stasiun ini sering dijadikan tempat seseorang untuk bundir, hingga masyarakat kini menyebutnya dengan stasiun terkutuk. Laura sendiri kini menumpang tinggal di rumah milik seorang pria yang bernama Tony, karena rumah ini dekat dengan stasiun Rocafort. Esok harinya, ia pun kembali ke stasiun itu untuk bertemu pada bosnya, bermaksud untuk pindah tempat shiftnya ke stasiun lain. Setelah dirinya mendengar kabar horor yang beredar, namun bosnya menolaknya, karena alasan itu tak bisa diterima, dan ia sekali lagi meminta Laura untuk tak percaya dengan berita buruk yang beredar tentang stasiun ini. Kali ini Laura sedang bertugas menjaga keamanan sekitar stasiun ini lewat CCTV-nya, namun karena ia bosan, Laura pun sejenak berjalan-jalan di sekitarnya. Tanpa ia sadari, terdapat seorang pria yang berjalan mengikutinya dari belakang. Pria itu pun berhenti tepat di pinggir rel, dan Laura yang menyadarinya pun langsung bertanya padanya. Pria itu tak lain adalah Louis,
masinis yang menabrak wanita tua di terowongan sebelumnya. Dengan emosi, Louis meminta Laura untuk tak percaya dengan apa yang ia lihat di sekitar stasiun ini. Karena hal itu, Laura pun benar-benar sangat ketakutan, yang dirinya sungguh tak membayangkan, dengan kabar buruk yang beredar dari stasiun itu memang sangat benar. Krisa pun menghiburnya, bahwa apa yang telah terjadi memang sudah menjadi takdirnya, dan ia meminta Laura untuk tak terlalu membayangkan hal buruk itu lagi. Pada malam harinya, Laura bermimpi melihat dua orang pasutri di awal film tadi, berdiri di pinggir stasiun, yang akhirnya melakukan bundir di sana. Tak hanya itu saja, Laura yang masih terbayang-bayang dengan kejadian sebelumnya, dirinya kembali melihat Louis yang berada di rumahnya, dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi Doggy. Laura, joder, ¿qué haces? Ven. Esok harinya, Laura sejenak mengunjungi perpus di kotanya, yang dirinya tak sengaja menemukan buku berjudul Pembunuh Rel Stasiun, yang ditulis oleh Roman, yang tak lain polisi di awal film tadi. Di stasiun, ia pun menghampiri Tony, yang saat ini bekerja sebagai masinis di stasiun ini, bermaksud meminta maaf tentang kejadian semalam. Namun Tony yang kesal dengan kecerobohannya semalam tak mempedulikannya, dan justru meminta Laura untuk meninggalkan rumahnya itu dalam sebulan. Krisa yang ada bersamanya, meminta untuk menemaninya bertemu dengan Roman, yang menurut Albert, dia sering berada di kafenya. Sesampainya di sana, mereka pun melihat Roman yang sedang menikmati Indomie kuahnya, dan Laura segera menghampirinya, sembari menyodorkan buku karyanya tersebut. Namun Roman yang melihat bukunya itu tampak tak menyukainya, dan ia pun langsung membuangnya begitu saja. Laura pun memohon pada Roman untuk menjelaskan sekilas tentang kisah dari stasiun itu. Awalnya Roman menolak, namun karena Laura memaksa, akhirnya ia pun mempersilahkannya. Laura pun menjelaskan apa yang ia lihat sebelumnya di stasiun itu, hingga dirinya pun kini mulai merasakan gangguan aneh di pikirannya. Roman dengan sombongnya tak peduli dengan apa yang dialami Laura, dan ia bisa menjelaskan apa yang terjadi, jika Laura berani membayarnya 100 euro. Meskipun sedikit keberatan, akhirnya Laura pun menyetujuinya. Untuk mengetahui penyebab bundir dari Louis, Laura harus mencari tahu latar belakang dari Louis, dan permasalahan apa yang dia alami sebelumnya. Kebetulan Krisa sendiri pernah mengunjungi rumah Louis untuk mengambil surat izin cutinya yang berada di Florida, dan mungkin mereka bisa mencoba untuk mengunjungi rumahnya. Roman pun setuju, dan ia pun bersedia untuk menemaninya ke sana. Esok harinya, Laura dan Krisa kembali berkumpul, sembari menunggu kedatangan Roman kemari. Namun setelah ditunggu beberapa saat, Roman tak kunjung datang, dan mengira mungkin Roman hanya mencoba membohongi mereka saja. Sementara itu, Roman sendiri ternyata baru saja bangun tidur, yang dirinya memang semalam sehabis teler berat, dan menyadari, jika dirinya ada janjian dengan Laura. Kemudian Roman langsung menelpon Laura, untuk meminta maaf atas ketelatan dirinya. Laura yang sedikit kesal, berencana membatalkan rencananya itu, namun Roman yang merasa bertanggung jawab, mengajaknya untuk melanjutkan rencananya datang ke rumah Louis, dan Laura pun menyetujuinya, meskipun saat ini Krisa tak bisa ikut dengannya, karena sedang sibuk bekerja. Singkat cerita, mereka berdua pun telah tiba di kediaman Louis, dan Roman mencoba untuk memaksa masuk rumahnya tersebut, lalu ia mulai mencoba melihat-lihat beberapa dokumen Louis yang ada di sana. Laura sendiri yang tampak gelisah, mencoba perlahan-lahan memasuki kamarnya. Solo es un bicho muerto. Di saat Roman akan mengambilkan air minum, ia tak sengaja melihat sudut lain dengan beberapa foto dan berita yang menempel pada tembok itu, yang setelah diteliti lebih dekat, foto itu berisi kumpulan berita tentang kematian beberapa korban yang bundir di stasiun tersebut, termasuk juga satu keluarga yang di awal film tadi. Dari sini dirinya pun teringat tentang kasus 25 tahun yang lalu dilakukan pada Elias pada satu keluarga di terowongan, yang ternyata Louis sendiri juga sedang menyelidiki kematian para korban-korban di stasiun Rocafort sejak lama. Tengo que ver una persona.
Laura kini telah kembali pada stasiun Rocafort, yang bertepatan dengan itu, kereta yang dikemudikan oleh Tony bersama Alicia pacarnya, datang mendekat, dan ia pun dengan ragu-ragu masuk ke dalamnya. Namun tiba-tiba, ia pun mulai mengalami hal yang buruk kembali. Albert yang melihatnya pun langsung menenangkannya, dan mengajaknya pergi bersama keretanya. Di sini Laura kembali bertanya tentang misteri dari stasiun ini, yang dirinya semenjak melihat Louis bundir di sini, ia terus dihantui oleh pikirannya yang mengerikan. Albert tetap berpikir positif, mungkin Laura hanya perlu istirahat dari pekerjaannya itu, dan menyarankannya untuk cuti sejenak. Scene berpindah pada Roman, yang saat ini kembali bertemu dengan Andres mantan rekannya, yang pertemuannya itu sama sekali tak pernah diharapkan mereka berdua kembali, setelah Roman dipecat dari kepolisian. Roman pun bermaksud untuk meminta keterangan tentang kasus Elias yang dilakukan 25 tahun yang lalu. Sebenarnya Andres menolaknya, karena Roman tak memiliki hak untuk mengusut kasus ini lagi. Namun Roman terus memaksanya, apalagi mereka berdua lah yang dulu bertanggung jawab atas kasus tersebut. Tak mau menambah masalah, Andres pun membawa berkas-berkas kasus Elias dari kantornya, dan langsung meminjamkannya pada Roman, selama 3 hari. Roman pun kembali menelusuri tentang kasusnya itu, sembari juga mendengarkan rekaman interogasinya pada Elias. Di saat itu juga, Laura datang menghampirinya, bermaksud juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang kasus Elias. Dalam rekaman itu, Elias mengungkapkan suatu fakta mengerikan tentang stasiun Rocafort, bahwa siapapun yang melihat seseorang bundir di sana, maka dia lama-lama akan kehilangan akal, bahkan mulai mengalami mimpi buruk yang berkelanjutan, hingga Dogi itu mempengaruhi pikirannya melalui tatapannya, maka dia tak bisa membedakan kenyataan atau palsu di sekitarnya. Roman pun menceritakan tentang Elias, jika dulunya dia adalah seorang psikopat berantai, namun hingga sekarang ia tak mengetahui tentang motifnya. Pada saat itu dirinya tak sengaja menembak gadis di terowongan sebelumnya, yang akhirnya ia pun harus dipecat karena kesalahannya itu. Dari situlah, Roman pun menulis buku tersebut tentang kejahatan dari Elias, dan sebagai bukti, bahwa dirinya tak bersalah. Namun ia justru mendapatkan cacian hinaan tentang karyanya, dan dianggap sebagai penyebar hoaks, hingga dirinya selama bertahun-tahun semakin depresi, dan selalu memikirkan motif apa sebenarnya yang dilakukan oleh Elias. Dari kartu identitas kampus milik Louis yang Roman temukan di rumahnya, ia pun akan melanjutkan investigasinya ke sana. Pertama-tama mereka mengunjungi perpus kampus itu, dan memeriksa kartu peminjamannya, yang di sana Louis telah meminjam buku berjudul 100 Jiwa untuk Sootel sebanyak 11 kali. Laura pun segera mencari buku tersebut, dan ia pun berhasil menemukannya. Laura tak sengaja menemukan salah satu gambar kalung yang mirip dengan kalung yang dipakai Dogi itu di dalam mimpinya. Mereka berdua pun mencari petunjuk dari buku itu, yang di saat itu Roman melihat sebuah simbol suku Aztec, yang mengingatkan dirinya dengan coretan yang dilukis Elias pada korbannya itu sebelumnya. Untuk mencari jawaban yang pasti, Roman pun kembali menemui Andres, dan memohon mengantarkan dirinya untuk bertemu pada Elias. Andres sekali lagi menolaknya, namun Roman terus memohonnya, bahwa dirinya ingin sekali lagi memecahkan kasus dari Elias, yang masih belum terpecahkan. Andres pun menunjukkan lokasi Elias berada, yang dimana dia kini berada di pusat psikiatri di sebuah kota. Beberapa saat kemudian, mereka pun dipertemukan dengan Elias, yang telah menghabiskan sepanjang hidupnya di tempat ini. Elias sendiri tampaknya masih teringat dengan Roman, bahkan di saat Roman dulu yang menangkap dirinya. Tanpa basa-basi, Roman bertanya tentang maksud simbol Aztec yang dia tulis pada korbannya. Elias pun terus terang, jika semua simbol yang ia tulis dulu, merupakan jumlah korban yang ia harus bunuh sebanyak 100 orang, demi menghilangkan roh jahat dari seorang wanita yang bernama Danila, dan semua ritual itu didasari oleh kepercayaan suku Aztec untuk mensucikan jiwa manusia dari pengaruh roh jahat. Namun ritualnya itu gagal, ketiga gadis yang ke-100 tak sengaja dibunuh oleh Roman.
Lalu kita pun diperlihatkan 35 tahun yang lalu di Meksiko. Diketahui Elias adalah seorang misionaris, dan kedatangan dirinya ke sini untuk mengusir roh jahat yang menempel pada Danila, salah satu putri pemimpin suku Aztec. Namun sayangnya, nyawa Danila tak terselamatkan, dan ia kini hanya bisa mensucikan jiwa Danila saja. Di tangan Danila, Elias menemukan sebuah kalung yang tampak memiliki sebuah energi. Ia pun memutuskan membawanya pulang, namun ia baru menyadari, jika ia telah membawa jiwa Danila, yang telah terpengaruh oleh roh jahat, yang akhirnya dirinya harus menjalani ritualnya tersebut. Lalu Elias memperingati Laura, yang salah satunya telah melihat kalung yang dipakai Dogi di mimpinya. Dia kini dalam ancaman, dan mungkin akan menjadi korban selanjutnya. Roman justru memintanya untuk menunjukkan di mana kalung itu saat ini. Elias pun mengatakan, jika Roman akan terbunuh, jika sampai mengetahui kalung tersebut. Roman justru tak takut dengan peringatan itu, dan ia mengancam akan membunuh Elias, jika tak mau menunjukkan kalung tersebut. Elias justru tak takut dengan ancamannya, karena roh jahat Danila tak akan pernah menghilang dari sini. Awalnya polisi itu akan menangkap Roman, namun karena Roman ternyata mantan polisi, ia pun akhirnya dibebaskan. Roman yang kesal tak mendapatkan jawaban dari Elias, ia pun memutuskan untuk mengakhiri penyelidikannya ini, dan mempersilahkan Laura untuk kembali pulang. Namun secara tak terduga, Elias sendiri diam-diam di kamarnya memilih untuk bundir, karena ia akhirnya sadar, jika dirinya telah gagal mengusir roh jahat dari Danila. Beralih pada Laura dan Krisa, yang kebetulan Krisa sedang membaca artikel tentang penutupan taman bermain kota Barca pada tahun 1998, dan semua wahana permainannya disimpan di ruang bawah tanah rel kereta, yang tepat berada di dekat stasiun Rocafort. Langsung saja, Laura pun menghubungi Roman membahas hal tersebut, yang mungkin mereka bisa menemukan petunjuk lain dari tempat tersebut. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan investigasinya di terowongan kereta itu, yang dimana Roman teringat, jika disinilah Elias dulu membunuh keluarga tersebut, dan mungkin Elias dulu menyembunyikan kalungnya itu di sana. Beberapa saat kemudian, mereka telah memasuki gudang penyimpanan wahana permainan. Karena terlalu fokus dengan penelusurannya, Laura dan Roman pun tak sengaja saling terpisah. Lalu Laura yang bersama dengan Krisa, tiba-tiba dirinya kembali dibayang-bayangi dengan kemunculan Dogi misterius itu, yang terus menatapnya. Di sisi lain, seekor Dogi milik penjaga terowongan, tiba-tiba berlari menuju ke gudang tersebut, yang Dogi itu mendeteksi keberadaan mereka di sana. Laura dan Krisa yang masih terus menyusuri tempat ini, tiba-tiba Krisa menemukan kalung yang mereka cari, dan di sini Krisa langsung memakainya. Laura yang melihatnya pun sangat terkejut, lalu Krisa mengatakan, jika dirinya ini sengaja membawa mereka kemari, karena Laura bagi dirinya sangat spesial, sehingga ia ingin menyatukan jiwanya bersama jiwa Laura, dan bersama-sama memegang kendali atas kutukan dari kalung ini. Roman pun sekilas mendengar teriakan dari Laura, dan bersamaan dengan itu, Dogi penjaga muncul dan langsung menggonggong padanya. Sementara Laura sendiri, kini sedang diseret oleh Krisa, yang telah terasuki oleh roh tersebut melalui kalungnya. Tanpa belas kasihan, Laura pun menghabisi Krisa seketika itu juga. Kembali pada Roman, yang melihat tali Dogi itu menyangkut di sebuah paku, ia pun dengan lega bisa lolos dari kejaran Dogi tersebut, dan meninggalkannya begitu saja.
Kemudian Roman dan Laura pun saling bertemu, lalu Laura pun mengatakan apa yang telah terjadi pada Krisa dan kalung tersebut. Namun tak disangka, Roman justru tak kenal dengan Krisa, bahkan dari awal, Laura mendatangi dirinya secara sendirian, dan tak ada siapapun yang menemani Laura. Mi amiga! Kemudian Roman bertanya tentang asal darah di baju Laura, yang ternyata berasal dari Dogi yang mengejar Roman, yang tak sadar telah Laura bunuh. Di sini terungkap sebuah fakta, bahwa Laura secara tak sadar telah dirasuki oleh Krisa, yang ternyata merupakan gadis terakhir yang tak sengaja Roman bunuh di terowongan ini, dan selama ini roh Krisa terus ada bersamanya, yang hal itu sebenarnya sebuah halusinasi yang tercipta dari Laura sendiri, yang pikirannya telah dikendalikan oleh roh Krisa, yang semua ini bermula dari Laura yang pertama kali datang ke stasiun Rocafort jam 2:02 secara sendirian, yang jam itu tepat di mana Krisa dulu terbunuh, yang secara tak sadar, Laura telah menjadi incaran spesial dari roh Krisa. Jadi semua penyebab ini berawal dari Danila yang dulunya bersekutu dengan roh jahat melalui kalung terkutuk itu, namun karena ia tak bisa mengendalikannya, jadi jiwanya yang harus menjadi korbannya. Kemudian jiwanya yang masih berada di kalung itu, mengincar siapapun korban yang ada di sekitarnya, salah satunya Krisa, yang jiwanya mulai terinfeksi dari Danila dalam wujud Dogi yang kita lihat selama ini, hingga akhirnya Krisa menemukan Laura yang cocok sebagai tempat penyatuan jiwanya ini. Jadi karena kalung itu yang ditinggalkan oleh Elias di stasiun ini, membuat semua korban mulai terpengaruh untuk melakukan bundir. Krisa encontrar Mrs. Dari kejadian ini, Laura yang jiwanya telah menyatu dengan Krisa pun mulai makin brutal, dan dengan tega menghabisi Tony bersama Alicia di rumahnya. Di akhir film, Laura pun mengunjungi rumah bibinya untuk tinggal di sini dan tanpa bibinya sadari, Laura bersama jiwa Krisa berencana akan menyalurkan kutukannya melalui kalung itu, bersama dengan roh Danila yang juga akan selalu ada bersamanya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Estación Rocafort. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.